Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Operasi Teknik Kimia 1, agitation and mixing and power requirement ya. Kita langsung aja ke 3.5F ya. Dari ini video yang ke-9 ya. Tentang bab yang selanjutnya ada di halaman 173. Tenang, 5 halaman lagi ya. 3.5F itu membicarakan tentang friksi yang hilang pada kontraksi, ekspansi, dan perkakas dalam aliran laminar. Sejak hukum daya fluida non-Newtonian yang mengalir dalam saluran sering Jadi sejak hukum daya fluida non-Newtonian yang mengalir dalam saluran adalah sering dalam dalam aliran laminar. Karena biasanya viskositas efektif tingginya mereka itu hilang dalam perubahan mendadak kecepatan, dan perkakas adalah penting dalam aliran laminar. Poin yang pertama adalah energi kinetik dalam aliran laminar. Dalam pengaplikasian kesetimbangan energi mekanik total dalam persamaan 2.7-28, energi kinetik rata-rata persatuan massa fluida itu dibutuhkan. Untuk fluida, ini adalah S2, di mana energi kinetik rata-rata V²/2 alfa. Untuk fluida Newtonian, alfanya adalah setengah untuk aliran laminar. Untuk fluida non-Newtonian, hukum dayanya alfanya seperti ini ya. Dimana dia kasih contoh sini. Kalau contoh n-nya adalah setengah, maka alfanya 0,585. Jika n-nya 1, alfanya 0,5. Nah, saya kasih contoh yang cara mengerjakan yang di sini ya, yang 1 ya n-nya. Jadi dia gunakan 2 kali 1 ditambah 1, 5 kali 1 tambah n, dibagi 3 kali 1 ditambah 1 pangkatkan 2, sehingga didapatkan tuh 0,5. Nah, angka 0,5 ini juga dimasukkan dalam n yang sebelah sini nih, ya ceritanya. Sehingga nanti didapatkan alfanya 0,585. Nah, terus di sini kasih tahu lagi, untuk aliran turbulen, untuk aliran Newtonian maupun non-Newtonian, alfanya tuh 1. Jadi ini kasih ya. Salah, jangan ke situ nanti. Salah maksud. Oke. Lalu yang kedua setelah energi kinetik dalam aliran laminar, 2 adalah hilangnya di kontraksi dan perkakas. Skelan S2 dan G dan Metzer di D2 menyatakan bahwa ketika sebuah fluida meninggalkan sebuah tangki mengalir melalui sebuah kontraksi tiba-tiba menuju sebuah pipa yang berdiameter D2 atau mengalir dari sebuah pipa yang berdiameter D1 melalui sebuah kontraksi mendadak menuju sebuah pipa D2. Sebuah vena kontrakta sering dibentuk menurun dari kontraksi. Indikasi umumnya adalah yang hilangnya tekanan secara friksi untuk fluida pseudoplastik dan plastik Bingham adalah yang sangat menyerupai dengan mereka untuk fluida Newtonian. Ketika bilangan Reynolds tergeneralisasi, itu sama dengan aliran laminar dan turbulen untuk kontraksi, dan juga untuk sejumlah perkakas dan valve. Lanjut di sini, untuk hilangnya kontraksi, persamaan 210-16 dapat digunakan di mana alfa sama dengan 1 untuk aliran turbulen, dan persamaan 3.5-15 untuk aliran laminar dapat digunakan untuk menentukan alfa karena n bukanlah 1,00. Untuk sejumlah perkakas dan valve, hilangnya secara friksi seharusnya ditentukan yang menggunakan persamaan 2.10-17 dari nilai dari tabel 2.10-1. Oke. Selanjutnya poin ketiga adalah hilangnya di ekspansi mendadak. Untuk hilangnya secara friksi untuk fluida non-Newtonian dalam aliran laminar menuju ekspansi secara mendadak dari diameter D1 hingga D2, skelan S2 memberikan bentuk persamaan seperti ini, di mana HEX itu adalah hilangnya secara friksi dalam satuan Joule per kilogram. Dalam persamaan 35-16, satuan Inggris terbagi oleh GC. Jadi ini yang
tadi yang saya jelaskan yang satuan English tadi ya. Dan Hx itu satuannya adalah feet dikalikan lbf, ini gaya ya, per lbm. Lbm ini adalah massa. Persamaan 2.10-15 untuk aliran laminar untuk alfa setengah untuk sebuah fluida Newtonian memberi nilai yang masuk akal. Menutup hingga ke persamaan 3.5-16 untuk fluida n sama dengan n sama dengan 1 itu fluida Newtonian. Untuk aliran turbulen dari hilangnya secara friksi dapat diperkirakan dari persamaan 2.10-15 dengan alfa sama dengan 1 untuk fluida non-Newtonian S2. Oke, tadi udah 3.5 ya untuk faktor friksi ya. 3.5 adalah friction losses ya. Sedangkan yang 3.5G adalah faktor aliran turbulen dan friksi tergeneralisasi. Bentar ya. Oke, 3.5G faktor aliran turbulen dan friksi tergeneralisasi. Di aliran turbulen dari bilangan Reynolds fluida independen waktu ketika di mana aliran turbulen terjadi beragam dengan properti aliran dari fluida non-Newtonian. Dodge dan Metzer D2 dalam kajian komprehensif menurunkan sebuah persamaan teoritis untuk aliran turbulen dari fluida non-Newtonian melalui cup bulat secara smooth, kayak tenang ya kalau smooth di sini artinya. Persamaan akhir diplot di gambar 3.5-3 di mana faktor friksi Fanning diplot terhadap bilangan Reynolds tergeneralisasi NRE gen diberikan di persamaan 3.5-11. Oke, saya bergerak ke halaman 174 ya. Nah ini ya, ini jangan dilihat dulu gambar ini karena ini ada di latihan soal ya. Faktor friksi Fanning ya ini. Jadi nanti kamu cari dulu NRE tergeneralisasi, dapat angkanya. Nanti lihat n-aksennya yang keberapa, n-aksennya berapa, nanti kamu tinggal plot, tinggal kamu tarik garis ke arah sebelah kiri untuk mendapatkan faktor friksi Fanningnya. Nah, gambar 3.5-3 adalah faktor friksi Fanning terhadap bilangan Reynolds tergeneralisasi untuk fluida non-Newtonian dan Newtonian independen waktu yang mengalir dalam cup secara smooth. Nah, terus di sini dijelaskan lagi, fluida hukum daya dengan perilaku indeks N adalah penunjuk aliran antara 0,36 dan 1 dipelajari secara eksperimen ketika bilangan Reynolds hingga 3,5 kali 10⁴ dan mengkonfirmasi derivasi turunan. Kurva untuk nilai n-aksen berbeda memecah dari jalur laminar ketika bilangan Reynolds menuju bagian tengah area transisi. Untuk n-aksen 1,1 Newtonian, area transisi dimulai ya ini ya. Tapi sini bentuknya memulai sih. Memulai ketika NRE generalisasi adalah 2100. Karena sejumlah fluida non-Newtonian hukum daya memiliki viskositas efektif yang tinggi, mereka sering di aliran laminar. Korelasi untuk sebuah cup smooth juga menahan untuk pipa Rock di aliran laminar. Untuk pipa komersial Rock dengan nilai kekasaran bervariasi epsilon per D, gambar 35-3 tidak dapat digunakan untuk aliran turbulen karena itu diturunkan untuk cup smooth. Kebergantungan secara fungsional dari nilai kekerasan epsilon per D pada n-aksen membutuhkan data secara eksperimen yang belum tersedia. Metzer dan Reed M3S3 merekomendasikan penggunaan hubungan yang ada. Gambar 2.10-3 untuk fluida Newtonian dalam cup Rock kasar yang menggunakan bilangan Reynolds tergeneralisasi NRE gen. Ini agaknya konservatif karena data permulaan mengindikasikan bahwa faktor friksi untuk fluida pseudoplastik
mungkin sedikit lebih kecil dari untuk fluida Newtonian. Ini juga konsisten dengan gambar 3.5-3 untuk cup smooth yang mengindikasikan rendahnya nilai F friksi sini ya untuk fluida dengan N-aksen di bawah 1,0 yang di S2. Nah, ini ada contoh soal nih ya. Contoh soalnya 3.5-2 aliran turbulen fluida hukum daya. Sebuah fluida pseudoplastik yang mengikuti hukum daya yang memiliki sebuah densitas 961 kg per meter 3 mengalir melalui cup sirkular smooth yang memiliki diameter dalam ID atau D di sini ya. (0,0508 meter ketika kecepatan rata-rata 6,10 meter per second. Properti aliran dari fluida adalah N-aksen sama dengan 0,3 dan K-aksen adalah 2,744 Newton S pangkat N-aksen per meter kuadrat. Hitunglah pressure drop secara friksi untuk sebuah perpipaan panjang, tubing ya ini ya. Jadi pipa digabung terus ya. Untuk sebuah perpipaan panjang itu 30,5 meter. Penyelesaian. Data sebagaimana mengikuti K-aksen adalah 2,744, N-aksen adalah 0,3, diameternya adalah 0,0508 meter. Nah, terus ada kecepatan rata-ratanya 6,10 meter per second, densitasnya ada 961 dan L-nya 30,5 ya, bukan 305 ya. 30,5 meter. Gunakan bilangan Reynolds umum pada persamaan 3.5/11. Oke, saya lanjut. Dijelaskan di sini dia pakai persamaan 3/11. Kamu bisa buka halaman 157. Ya, kalau di PDF-nya ketik halaman 171. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Yang tadi loh persamaan 1, 2, 3 tadi loh yang 171 ya. Yang ini disesuaikan dengan data yang kamu miliki. Oke, dapat dari sini sehingga dihitung N-aksennya 0,3. Nah, terus ini 2 min N-aksen berarti 2 kurang 0,3 1,7. Terus ini ada N-aksen kurang 1. 0,3 kurang 1 min 0,7 ini ya. Sehingga didapat dari hitungan adalah 1,324 kali 10⁸. Oleh sebab karena itu, alirannya adalah turbulen. Dapat dari mana? Bentar, saya ambil ini halaman 174 ya. Saya ambil dulu yang atas ya. Oh, yang ini nih. Ya, kan dapatnya 1,324 kali 10⁴. Kalau ini kan di atas 10⁴ nih, di atas 10⁴. Ini saya benerin aja deh biar nggak ribet. Ya. Nah, jadi kan di atas 10⁴ nih, jadi udah tahu dong kalau ini turbulen. Terus dia bilang pergunakan gambar 3.5/3 untuk NRE generalisasi kita punya angka sekian. Nah, kamu bisa buka ini gambar 3.53 itu di gambar 53 yang ini. Gambar 353 saya kasih dua halaman 174 ya. Kita udah punya 1,328 10⁴, N-nya 0,3 ya. Nah, dapat sini kita kasihkan sini kan angka 1,3 kan tadi ya. 1,3 tuh anggaplah di antara dua ini kan 1 ya ceritanya. Kamu tarik terus tabrakin dengan N-nya adalah 0,3. Setelah itu kamu tarik panah ke arah kiri sini. Nah, angkanya sekitar sini nih. Nah, ini kan 0,2. Ini 0,5, berarti kemungkinannya, bukan kemungkinan ya. Dari garis yang ini berarti 0,3, ini 0,4 nih yang garis strip ini. Nah, sedangkan kamu bisa lihat nih, dia di atas 0,0
0,03 sekian-sekian. Nah, di situ dia bilang 0,0032 lah dia bilang di sini kalau kamu punya faktor friksi fanning. Sehingga disinilah dapat angka tadi F adalah 0,032 ini dapat dari PDF yang 172. Oke. Nah, kalau di sini ini ya. Kalau misalkan NRE-nya itu berada di bawah garis, bentar ya, kita balik lagi ke sini. Ini kan ada garis nih, garis tegak ini, ya. Kalau dia ada di bawah, kita mau tarik sebelah sini misalnya ya. Mau 0,3 ya misalnya ya. Kan nggak bisa karena ini nabrak ke sini kan ceritanya. Kalau nabrak sini maka yang dipakai itu untuk nyari F-nya tidak ke arah ke kiri, tidak kasih ke arah panah kiri. Kenapa? Karena kita tabrakan dengan yang ini nih, garis lurus ini. Nanti kamu nyari F-nya pakai persamaan ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia ada di bawah garis kita, di bawah garis F, maka kamu pakai persamaan ini. Tapi kalau kamu keluar dari area ini kan, straight, ya kan? Nabrak bisa kan? Bukan di sini arahnya ya. Sorry. Soalnya di sini dia angkanya. Nah, ini kan nggak ada garisnya nih. Ini kan garisnya batas sampai sini saja. Kalau yang tadi mah masih bisa nabrak ya, sorry ya. Kalau yang ini kan kamu terusin mau nabrak siapa kamu? Nabrak sini kan. Nah, kalau yang sebelah sini mentok sampai sini kamu masih bisa dapet nih kalau dia 0,2 ya. Tapi kalau kamu masuk ke 0,3 nggak bisa karena kamu tabrakan dengan garis lurus yang ini. Ini maksud yang panah ke atas terus panah ke bawah ya. Terus setelah kita dapat angka NRE generalisasi, terus kita dapat F-nya, faktor friction fanning-nya, kamu disuruh nyari pressure drop-nya. Nyari pressure drop-nya pakai persamaan ini yang ada di halaman 172. Nah, kamu dapatkan di sini 137,4 kN per meter kuadrat atau setara dengan ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi ke 3.H profil kecepatan ya. Semoga yang saya jelaskan itu dapat dimengerti oleh kalian. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya tentang Newtonian non-Newtonian lah ya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi.